Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pemaparan disiplin positif. Sebelumnya yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Pak Yudin dan yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum melangkah pada kegiatan pemaparan, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya persilahkan Pak Yudin sebagai Wakil Kepala Sekolah memberikan kata sambutan untuk pembukaan acara pemaparan disiplin positif ini. Terima kasih Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga masih sama-sama dengan Ibu Yuyum yang hari ini ada kegiatan berhubungan dengan CGP, pemaparan budaya positif. Melalui kesempatan ini, permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah. Beliau belum sempat hadir karena masih banyak kegiatan yang diikuti. Oleh itu, beliau memohonkan maaf tidak berada bersama-sama kita. Hanya beliau menitip pesan kepada saya. Diharapkan kepada teman-teman lain agar termotivasi atau berkeinginan atau mau menjadi guru penggerak seperti apa yang dilaksanakan oleh Ibu Yuyum sekarang, dan ini menjadi hal yang sangat baik untuk kemajuan kita sebagai guru tenaga pendidik untuk membimbing anak-anak kita menjadi lebih hebat, khususnya anak-anak disabilitas yang butuh semangat, ilmu-ilmu yang baru dari guru penggerak ini. Tentunya banyak pengalaman yang didapat, nantinya akan diaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Oleh itu, harapan Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan teman-teman lain akan seperti Ibu Yuyum. Saya juga ingin walaupun usia sudah masuk 50, sudah dibuka kalau tidak salah, ingin juga seperti Ibu Yuyum, ada rasa cemburu juga. Yuyum so hebat. Melalui hal-hal seperti ini, apalagi kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Olehnya itu, mari kita sama-sama berjuang demi pendidikan Indonesia, khususnya anak-anak berkebutuhan. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang sudah disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Pak Yudin. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif terbagi menjadi 8. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas,
dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, kita kan sudah masuk IKM untuk SLB. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai kebutuhannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol, di sini saya membuat ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulasi respon seperti realisasi kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kebutuhan kita beda. Jadi saat simulasi respon kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi gambaran yang Bapak Ibu lihat beda dengan gambaran atau sudut pandang yang saya lihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari stimulasi respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa pada saat bujukan gagal, dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini biasanya kita kan selalu memberikan reward, atau bahkan kadang tidak boleh. Itu suatu ancaman. Nah, disiplin positif itu tidak diberlakukan karena ada nilai-nilai kebajikan di sana. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Ibo Primarias Program atau PIPO, toleransi rasa hormat, integrasi mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, dan kreativitas. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dengan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa yang diterima seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, Bapak Ibu yang datang ke sini berarti saya merasa diberikan kasih sayang dan rasa terima kasih karena Bapak Ibu sudah datang ke sini. Penguasaan di sini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahan dirinya. Kalau kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, di sini juga ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi 2, dari motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terjadi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan motivasi ekstrinsik juga berpengaruh untuk mendapatkan imbalan penghargaan dan orang lain. Seperti contohnya kita datang tepat waktu. Datang tepat waktu di sini kalau kita motivasi intrinsik cuman biar tidak dihukum, biar tidak dimarah sama KER. Atau kalau siswa di sini biar tidak dihukum sama ibu guru karena terlambat. Terus ada lagi yang motivasi intrinsik supaya ibu kalau saya datang selalu tepat waktu, ibu kasih imbalan, ibu kasih reward supaya saya dapat snack dari ibu. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk mengubahnya menjadi motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam artian kita harus bisa mengusahakan si anak datang tepat waktu tanpa mereka berpikir imbalan, tanpa mereka takut dihukum, tanpa mereka merasa akan dipuji oleh guru. Jadi usahakan kita harus membuat siswa itu mempunyai motivasi intrinsik yang artian siswa itu dia datang terlambat, keinginan dia, motivasi dia supaya dia menghargai diri dia sendiri. Datang tepat waktu bukan untuk dipuji tapi untuk menghargai diri dia sendiri. Datang tepat waktu bukan untuk dapat reward dari guru tapi menghargai diri dia sendiri. Hukuman. Kadang-kadang kan kita selalu menghukum. Nah, menghukum di sini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekarang. Karena kalau kita memberikan hukuman bisa kena kepada mental psikis anak. Kalau anak yang kecil hatinya, saya tidak mau masuk lagi ibu jaga marah-marah. Nah, itu bisa membuat down psikis anak. Dan konsekuensi terencana, disepakati bersama, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitoring. Jadi guru itu kalau konsekuensi ada plus minusnya, si guru harus memonitoring terus supaya siswa tahu konsekuensi kalau dia berbuat kesalahan. Di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahannya. Tanpa kita harus menghukum Bapak Ibu,
siswa pasti atau siswa digali sama kita supaya dia bisa mencari solusi apa dari kesalahan dia. Kesalahan datang terlambat. Kenapa? Dia sendiri yang akan mencari solusi. Iya ibu, saya berarti harus datang lebih awal atau bangun lebih awal. Jadi kenapa terlambat? Oh, saya suka bermain HP. Itu berarti si anak itu memberitahu masalahnya, dan si anak juga akan mencari solusinya sendiri. Karena guru itu menuntun, bukan menuntut. Posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru ini mana yang lebih tepat untuk anak didik kita? Teman. Sebagai apa Ibu? Manajer. Kalau Ibu Intan? Teman. Sebagai teman. Coba lagi. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru ini yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Seperti yang dikatakan Ibu Darlina, betul? Berikan aplaus untuk Ibu Darlina. Ibu Darlina. Karena posisi kontrol guru itu memang bagusnya itu manajer. Kita ini sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Misal kasusnya itu siswa tidak memakai atribut. Kalau hukum hormat bendera 1 jam, itu menghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, selalu saja kamu mengecewakan ibu. Itu kata-kata untuk membuat rasa bersalah. Dari kasus yang ini kita memposisikan sebagai teman. Kalau sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, terus ada lagi. Ini posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi, jangan ulangi lagi. Nah, itu lebih ke pemantau. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Di posisi manajer ini Bapak Ibu, kita ini tidak boleh menghukum, tidak boleh menjudge, tapi kita harus bisa menggali si anak itu untuk tahu kesalahan dia dan tahu dia untuk memberikan solusi. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba teman-teman untuk menjawab posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana dari 5 posisi kontrol itu? Membuat rasa bersalah, Bu. Membuat rasa bersalah. Kecewa. Siapa yang kecewa? Ibu Ningsi. Siapa membuat rasa bersalah? Saya, Bu. Bu Santi, ya. Dan dari posisi kontrol, apakah aku? Yaitu membuat rasa bersalah. Berikan aplaus buat Ibu Santi dengan Ibu Intan. Oke. Sekarang ada 5 ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Hukum. Oke, betul semua. Menghukum. Berikan aplaus untuk kita semua. Untuk sekarang dulu boleh. Dulu boleh. Untuk sekarang tidak boleh untuk menghukum. Kenapa jadi salah? Nextnya ini lah.
tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat Bapak Ibu bersama dengan siswa supaya sama-sama apa yang siswa mau, apa yang kita mau, sama-sama mendapatkan titik kesepakatan di sana. Ya, supaya kalau dia bikin kesalahan, kita kembali. Apakah kamu ingat kesepakatan kelas kita? Seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bahasanya tidak boleh menghukum, tidak boleh menjudge, tapi bahasa-bahasa yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu. Bikin cuma beberapa poin, misalkan 3 poin atau 5 poin, tapi kata-katanya positif dan mencangkup semua kebutuhan siswa, kebutuhan kita atau keinginan siswa, keinginan kita. Sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga, semua kelas dilibatkan. Jadi kalau kesepakatan kelas berarti semua kelas dilibatkan di kelas itu. Kalau kesepakatan sekolah berarti semua yang ada di lingkungan sekolah itu. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini Bapak Ibu, kenapa kita harus menjadi manajerial? Karena kita menginginkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan semua kesalahan yang mereka perbuat. Mandiri dengan apa yang mereka perbuat. Di segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu Bapak Ibu tidak semata-mata itu salah, tapi kesalahan itu adalah suatu proses dalam membuat proses pembelajaran dia. Dia tidak akan tahu terlambat itu melanggar kalau dia tidak melakukannya. Tapi kalau dia melakukannya, dia tahu terlambat itu melanggar, dia juga akan tahu bagaimana solusi agar tidak terlambat. Seperti itu. Caranya kita tuntun agar mereka itu tahu dari mana itu masalah terlambat itu. Kita tanya dari mana asal mula bisa terlambat mereka. Dan kalau mereka sudah kita tuntut, mereka akan memberikan solusi sendiri. Jadi mereka akan mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Di sini berbuat kesalahan itu wajar. Nah, bahasanya itu Bapak Ibu tidak boleh, Nana so bikin kesalahan, Nana so terlambat, tidak boleh. Tapi kita mengayun. Karena posisi di sini menuntun. Berbuat salah itu wajar. Terus boleh juga dengan kata tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu juga tidak mau cari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi bahasanya itu diusahakan bahasa yang positif. Dan di sini juga ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita ini di validasi tindakan yang salah, kita gali siswa itu apa yang membuat kesalahan dia, supaya dia juga mengutarakan ini loh kesalahan saya. Beda dengan Nana terlambat, hormat bendera 1 jam. Dia malah tidak tahu kesalahan dia, malah dia cenderung akan dendam. Seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi terima kasih kamu misalkan tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Seperti kan kalau sudah terlambat
dia jengkel sama gurunya, sudah kita tidak mau belajar, maba. Nah, seperti itu, supaya tidak terjadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya bahasanya itu harus positif. Kamu pasti patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertaruhkan sesuatu yang penting bagimu. Usahakan semua bahasanya positif Bapak Ibu ya. Lalu ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita balik ke siswa. Kita balik ke siswa supaya tahu apa perbuatan dia itu sudah melanggar keyakinan kelas atau belum. Seperti menanyakan keyakinan kelas di sini, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini motivasi secara intrinsik itu kalimat positifnya, apa keyakinan kelas yang kita buat? Apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas? Kalau dia jawab ya, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Kita harus jelaskan. Seperti gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kita gunakan bahasa-bahasa yang positif Bapak Ibu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini menstabilkan identitas. Adila sering terlambat. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Setiap orang bisa membuat kesalahan, tapi kamu mau memperbaikinya, setuju? Adila, kita cari solusinya bersama ya. Adila sering terlambat pasti punya alasan. Kenapa? Oh, Ini menstabilkan tindakan. kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Itu saat si siswa validasi tindakan yang salah itu saat si siswa mengutarakan kesalahannya. Kalau terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi bagaimana? Tidak. Memang ini apa? Keyakinan kelas apa? Nah, itu kita menanyakan keyakinan kelas. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Karena di guru kan. Penting. Dengan disiplin membuat kita jadi lebih menghargai waktu, ya. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat? Nah, ini mencarikan solusi Bapak Ibu. Jadi siswa sendiri yang bagaimana cara untuk tidak terlambat. Baik, Adila, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu. Oke, Adila, semangat terus. Jangan rajin bantu orang tua. Bantu orang tua tidak salah. Cuman kamu harus datang lebih pagi. Kamu juga harus bangun lebih pagi agar tidak terlambat. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Oke. Itu Bapak Ibu diantaranya contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kita mau berefleksi. Bagaimana perasaan Anda atau bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah bersama-sama mempelajari budaya positif? Bagaimana sekarang perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif ini? Kalau menurut saya, mempelajari budaya positif itu secara tidak langsung kita menggali apa yang diinginkan oleh siswa itu sendiri, kemudian kita bisa mengarahkannya ke yang dia inginkan, begitu. Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari materi budaya positif ini? Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang saya sampaikan tadi? Di antaranya silakan. Saya lagi ya.
begini, kalau menurut saya pelajaran yang diutarakan oleh Bu yang barusan diterima tadi itu, kalau ini menurut saya kita bisa dalam hal ini kita bisa tahu kalau bahwa menjudge siswa itu tidak boleh. Dengan kemudian kita bisa membuat anak itu percaya diri bahwa setiap kesalahan itu ada perbaikan dan dia pasti akan melakukan perbaikan untuk selanjutnya. Dan kalau misalnya siswa tidak pernah melakukan kesalahan, dia tidak akan tahu apa yang positif setelah itu, begitu. Jadi kalau tidak pernah salah, berarti dia tidak pernah tahu yang baik itu gimana. Terima kasih. Berikan aplaus buat Ibu Darlina. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini memang jadi kesalahan itu suatu pembelajaran buat siswa. Kesalahan itu bukan berarti semata-mata salah, pokoknya kamu salah, bukan. Tapi pembelajaran buat dia untuk menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Penutup di sini saya mau sampaikan, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pembelajaran dirinya sebagai among. Jadi kita ini Bapak Ibu mengamong. Among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirobbilalamin dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang akan membuat kesepakatan kelas. Di sini Ibu sudah buat kesepakatan kelas. Apakah kalian setuju? Di sini ada kesepakatan kelas kita religius, yaitu mengucapkan salam jika bertemu dengan guru. Jika bertemu dengan guru mengucapkan apa? Salam. Mengucapkan apa? Salam. Dan berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Baru di sini juga ada yang namanya kesepakatan kelas kita berupa disiplin. Disiplin itu berarti hadir di sekolah tepat waktu. Hadir di sekolah bagaimana? Tepat waktu, pintar. Di sini juga kita mengambil kesepakatan kelas bertanggung jawab, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Jadi kalau disuruh piket, Arif ini, lihat di sini Arif ada yang namanya jadwal piket. Nah, Arif itu kalau dijadwalkan piket menyapu kelas, belajar menyapu ya. Belajar menyapu ya. Baru di sini juga ada yang namanya sopan santun dan juga kebersihan. Kebersihan di sini menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kalau yang buang sampah sembarangan jadi melanggar kesepakatan kelas ya. Dan ada yang namanya saling menghargai, menjaga fasilitas sekolah di kelas dan di sekolah. Jadi tidak boleh merusak bangku, mencoret-coret bangku, tidak boleh ya. Kalau mencoret-coret bangku itu melanggar kesepakatan kelas, yaitu saling menghargai. Setuju dengan kesepakatan kelas ini? Setuju, pintar. Oke, sekarang kita mau menempel kesepakatan kelas. Oke, di sini kita buat kesepakatan kelas. Oke. Di Len. Sini Arif sini. Arif sini. Sini Adila.
Pahira. Kita mau menempel, Pahira tempel. Kasih lem yang di putih ini. Oke, Pahira tempel yang di putih. Adira juga tempel yang di putih sini. Nah, pelan-pelan kasih rapi. Ayo. Arif tempel yang di putih sini. Sampai mana? Sini. Iya, boleh? Jangan banyak-banyak. Kita mau buat poster kesepakatan kelas. Oke, terus. Arif. Yang di sini. Ya. Mama Ki. Iya. Oke, Pahira pintar. Oke. Sudah, Arif? Belum. Adila nanti di ini dengan yang ini. Jangan terlalu banyak, Adila. Sini. Mama Ki. Iya, cut dulu ini. Bukan bagaimana? Ya. Ditarik. Oke. Ini ditempel di sini. Yang mana tadi? Agak, ini di atas. Kasih rapi. Kesepakatan kelas. Salah bat tempelnya di atas, tidak di bawah. Yang di bawah sini bat tempelnya saya. Ulang. Dilem lagi di sini di bawah. Dan di atas. Dekat. Nanti ibu. Ayo. Next. Nih. Kasih di sini. Oke, tempel lagi lah. Ini. Oke, ini dengan yang mana ini Pahira? Oke. Kasih rapi. Tunggu. Nah, ini boleh di sini. Taruh di atas itu, Pahira. Yang tadi sudah dikasih lagi. Oke. Lanjut. Nah, ini di sini. Oke. Ibu, apa tadi? Tidak apa-apa. Apa itu? Apa tadi bes, Ibu? Daun. Ayo, lem dulu. Pahira ini yang dilem Pahira, yang atas ini. Bukan yang bawah, yang atas ya. Lem. Cepat Adila, jangan banyak-banyak. Kasih lem. Nanti kita tempel kesepakatan kelas kita ini. Ayo. Ya. Oke. Kenapa ngantuk? Tidak rumah ada pulang. Nah, begitu. Pintar Pahira. Boleh itu, boleh itu. Nah, begitu boleh. Tempel saja, tempel. Saya Nurina Ahmad. Saya dari siswa SD Paguyaman. Saya senang sudah diskusi dengan ibu guru. Saya akan lebih sabar.